Oke, seluruh nubuatan kitab suci tidak boleh tafsirkan oleh kehendak manusia, tapi hanya dorongan Roh Kudus atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah segala roh. Jadi kalau ada orang klaim diajar Roh Kudus menafsirkan Wahyu 13, uji. Bagaimana menguji roh itu? Menguji roh itu bukan dapat penglihatan, dapat kaya, tiba-tiba tahu sesuatu, nggak ikut pendidikan tahu bintang-bintang, bukan begitu. Ajarannya, ya, karena segala tulisan di kitab suci diilhamkan Roh Kudus. Oke, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Roh Kudus menuntun firman, Yohanes 17 ayat 17. Nggak lepas dari firman. 1 Yohanes 4 ayat 1 menafsirkan suatu simbol, suatu ungkapan. Jangan melampaui yang tertulis di kitab suci. Clear, telah kuliah. Jadi jangan percaya klaim-klaim seseorang atau dominasi mendapat penglihatan untuk memasukkan Wahyu 13 dengan mengaku dapat penglihatan. Paham ya? Itu penipuan hebat. Maka gitu gereja kembali ke dasar Alkitab. Kalau kalian mengikuti kata PBB, one word government, itu berarti kita peristiwa akhir zaman, tanda sudah dekat. Walaupun ke 2030 pasti itu terjadi. Karena Wahyu 13 bicara sistem penduduk bumi yang tidak boleh baca secara literal. Walaupun itu bahasa ungkapan nanti diinterpretasi. Oke. Wahyu 13 ayat 1 dapat kita, saya coba mengajar kalian menafsirkan Alkitab via Wahyu 13 khusus dengan uji Roh Kudus ayat ke ayat sederhana mungkin. Ya. Sederhana, sebisa-bisa sederhana, singkat, padat, dan konkret. Wahyu 13 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, dan setanduk todek terdapat 10 mahkota, dan padanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kaki seperti kaki beruang, dan mulut seperti mulut naga. Naga itu memberikan kepadanya kekuatan, tatanya, dan kekuasaan yang besar. Dia dulu Wahyu 13 ayat 2, naga. Ya, contoh kayak naga ini, itu satu bahasa simbolis, bahasa ungkapan. Naga ini dalam Wahyu 12 ayat 9, iblis. Wahyu 20 ayat 2, ular tua, naga, iblis. Nah itu ayat ke ayat. Nah, sederhana ya, saya kasih contoh ya. Jadi iblis yang memberikan kekuasaan pada binatang ini. Hampir semua gereja lihat binatang ini diakui adalah antikristus, yang merujuk kepada 666 di Wahyu 13. Tetapi sayangnya merujuk interpretasi katekismus aneh-aneh. Ada antikristus 666 bukan muncul kayak monster. Aduh, coba lihat di YouTube itu. Itu gara-gara klaim-klaim penglihatan. Gara-gara melawan dengan ukuran Alkitab tadi. Jadi dongeng-dongeng manusia yang didengar. Oke, paham. Kalau mau video ini nggak sampai tuntas, tentu berjilid video saya ini. Karena saya nggak di Facebook. Kalau Facebook bisa sampai selesai. Facebook saya dibaca sama komputer limited edition. Nah, ikan itu gotong royong kalian. Terserah kalian itu. Kalau kalian yang mengerti firman Tuhan. Saya kan bagi berkat bagi banyak orang. Saya nggak dapat 1 sen pun dalam itu, kan urusan kalian di marketplace, bukan saya dirugikan. Tapi sudah, kita lihat Wahyu 13. Iblis yang memberi kekuasaan pada binatang yang diakui gereja itu binatang antikristus. Walaupun antikristus takkan mana-mana dia, bukan kepausan Roma. Ini kita lagi menginterpretasi ini, nanti menuju ke sana. Nah, saya melihat gole dulu yang sekarang terjadi. Kemudian kita lihat semua penduduk bumi di ayat 4 menyembah naga itu, menyembah iblis, dan menyembah binatang antikristus. Di balik sistem dunia ini, iblis menguasai permainan. Itu catat. Iblis menguasai sebuah penduduk bumi dalam pergerakan populer undang-undang. Nanti kita menuju ke Wahyu 13, kecil besar, jual beli, ya. Ayat 16 dan 17. Yang gotong royong. Makanya kelakuannya kan habitat of devil, abmoral. Nah, poinnya ya. Oke, kita mencoba interpretasi pelan-pelan ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7,
Di atas tanduk terdapat 10 mahkota dan kalian terlibat nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu, apa yang dilihat? Binatang bertanduk 10 di ayat 1, di ayat 2-nya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi binatang bertanduk 10 yang keluar dari laut ini, yang dilihat Yohanes di ayat 2 ini, serupa dengan macan tutul, kakinya serupa dengan beruang, mulutnya seperti mulut singa. Kalau kita lihat di sini berapa jenis binatang di sini? Satu binatang bertanduk 10, tetapi seperti macan tutul, kaki seperti beruang. Jadi satu jenis doang, satu ekor deh. Kalau bicara ungkapannya binatang. Anda tahu tahun 2020 yang pandemi COVID, dibangun Dewan Keamanan PBB, maksudnya ekonomi dunia itu di Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB tahun 2020. Patung itu. Apa itu suatu kegenapan? Tidak. Itu kan interpretasi. Tetapi dia lawannya. Kenapa? Kalau kita lihat Paulus dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, dia dibawa oleh para pengusaha-pengusaha yang merasa dirugikan oleh karena berbahasa roh bernubuat. Kisah 19 Anda lihat, merugikan kitab-kitab sihir. Semua orang-orang yang belanja tentang magic itu bertobat dengan pekabaran Paulus, roh nubuatnya. Kemudian merasa merugikan, mereka ke pemerintah menghasut banyak orang, mengatakan Paulus itu seperti penyakit menular, sekte sesat. Jadi tujuan gereja negara 2020 COVID itu dalam Amerika Statement Obama, media COVID. Jadi pekabaran saya kan. Kenapa? Dibilang merugikan, jual beli. Itu sebabnya kenapa aktivitas semua yang aktif untuk membajak akun saya. Karena itu sedang terjadi. Nah, PBB di sini WW 1312 membuat patok itu. Itu tidak menunjukkan kegenapan, yang suatu ungkapan, bukan suatu Arabi yang dibuat. Oke? Di sini ada satu hewan, satu binatang. Tetapi seperti macan tutul, kaki seperti beruang. Tentu kita familiar banget dengan Daniel pasal 7. Oke? Nah, ujilah roh itu, ujilah ayat-ayat. Jadi untuk mengetahui WW 13 kita harus tahu dulu sejarahnya. Itu sejarah. Ya supaya kita tahu apa artinya binatang itu. Kan uji Roh Kudus, uji ajarannya. Donal pasal 7 ayat 3 sampai 7. Binatang pertama keluar seperti singa. Binatang kedua keluar seperti beruang. Binatang ketiga seperti macan tutul, binatang keempat bertanduk 10. Berarti ini kerajaan yang muncul ganti-ganti ada 4 binatang. Sedangkan WW 13 ada 1 binatang. Oke, ini perbedaannya. Ya, kita tahu semua secara hafalan, binatang keluar singa adalah Babilonia, kedua Medo Persia, macan tutul seperti Yunani, keempat Roma kekafiran. Nanti tanduk kecil baru gereja. Ya, itu hafalan kita nih. Nah, tetapi saya mau ngasih tahu, kita merujuk kepada tafsir aja. Nggak salah ngapal juga. Di Daniel 2 ayat 38 dan 39, kepala dari emas itu adalah tuanku raja. Di sini konteksnya, Nabukadnezar bermimpi tentang patung. Kemudian Daniel tafsirkan kepalanya dari emas itu Nabukadnezar atau kerajaan Babilonia. Kemudian dari dada, dari perak itu menggantikan kerajaan tuanku. Berarti habis Babilonia, Medo Persia, sejarah juga mencatat. Kemudian sampai lengan paha Yunani, kemudian 10 kaki jari Roma kekafiran, sama 10 tanduk. Nah, kita lihat bagaimana relevannya Daniel 2 dan 7. Di Daniel 8 ayat 9, kekuasaan sampai tanah permainan adalah tanduk kecil. Oke. Daniel 8 ayat 12, melakukan ibadah secara pasif menggantikan korban sehari. Kalau kita lihat Daniel 7 ayat 7, binatang bertanduk 10 ini Roma kekafiran, ayat 7-nya tanduk kecil, gereja kepausan. Melakukan ibadah secara pasif, menggantikan korban sehari, pengampunan dosa Yesus dalam perjanjian baru, diambil oleh Paus. Dia bisa